bahasan selanjutnya adalah tentang kalor, di mana kalor adalah salah satu bentuk energi, yaitu energi panas atau kalor, di mana satuan kalor itu ada dua macam, yaitu dalam SI adalah joule dan dalam CGS itu adalah kalori. Nah, untuk pengkonversiannya, besarnya 1 joule itu sama dengan 0,24 kalori. Sedangkan kalau untuk nilai 1 kalori itu nilainya sama dengan 4,20 joule. Nah, atau untuk kalian lebih mudah mengingatnya, saya kasih rumus jitunya, di mana kalian bisa mengingatnya dengan istilah Jozak. Nah, apa itu Jozak? Nah, jadi kalau kita membaca dari kiri ke kanan, berarti J di sini adalah joule, ya. Joule berarti 1 joule itu nilainya sama dengan 0, kasihkan koma. 0,24 K, di mana K itu adalah kalori. Seperti itu ya. Atau kalau kita membacanya dari kanan ke kiri, berarti K itu adalah kalori, maka nilainya adalah 4, kasihkan 4,20 joule. Ya, jadi sama seperti ini. Jadi untuk mengingatnya lebih mudahnya, pengkonversi dari satuan kalor adalah Jozak. Kemudian untuk besarnya kalor itu sendiri, persamaannya adalah I sama dengan MC delta T. Nah, di mana untuk nilai Q itu adalah simbol dari kalor, M itu adalah massa, C adalah kalor jenisnya, dan delta T adalah perubahan suhunya. Atau persamaan ini bisa kita nyatakan dengan bentuk segitiga, rumus segitiganya ya. Nanti untuk paling atas itu adalah nilai Q, kemudian di sini urutkan M, ini C, ini delta T. Sehingga nanti kalau kita mau mencari nilai M, berarti M-nya tutup. Maka nilai M sama dengan Q yang dibagi dengan C kalikan delta T. Kalau misalkan yang dicari adalah C, berarti nilainya adalah Q dibagi M kalikan delta T. Begitu juga kalau kita mau mencari delta T-nya atau perubahan suhunya, berarti nilainya adalah Q yang dibagi dengan M kalikan C. Selain nilai kalor, ada lagi yang namanya adalah kapasitas kalor. Nah, kapasitas kalor di sini disimbolkan dengan C besar. Bedanya kalau di sini adalah C kecil ya. Ini adalah kalor jenisnya. Nah, untuk kalor jenis setiap benda itu berbeda-beda. Biasanya sudah diketahui di dalam soal atau justru yang ditanyakan. Kembali untuk kapasitas kalor. Nilai dari kapasitas kalor C besar itu adalah hasil kali antara M terhadap C kecil atau kalor jenisnya. Nah, kalau kita gabungkan ke persamaan sebelumnya, di mana di sini ada MC juga, maka besarnya kalor juga kita bisa nyatakan dengan C yang dikalikan delta T, karena MC-nya adalah C besar. Atau dari sini boleh pakai rumus segitiga. Berarti nanti ini adalah Q besar, ini C besar, ini delta T. Kalor, kapasitas kalor, dan delta T-nya. Sehingga selain M kalikan C, kapasitas kalor juga bisa bernilai sebesar
kalor yang dibagi dengan perubahan suhunya. Jadi ini ya dua persamaan kapasitas kalor. Nah, jadi setelah ini nanti akan ada dua jenis kalor, yaitu kalor perubahan suhu dan kalor perubahan wujud yang biasanya dinyatakan dalam sebuah grafik. Saya gambarkan grafiknya. Nah, jadi misalnya seperti ini, ada grafik naik dan ada grafik datar. Grafik naik biasanya untuk menyatakan perubahan suhu. Sedangkan grafik datar itu untuk menyatakan perubahan wujud. Nah, untuk perubahan wujud itu sendiri ada 6 macam ya. Ada mencair, melebur, menguap, mengembun, mengkristal, dan menyublim. Tetapi untuk di sini kita hanya bahas untuk yang melebur pada grafik BC dan menguap pada grafik DE. Kemudian untuk besarnya. Besar kalor perubahan suhu, karena di sini ada dua proses. Jadi misalkan ini adalah suhunya 100 derajat, 0 derajat, ini suhu negatif 10 derajat. Nah, kalor perubahan suhu ditandakan dengan grafik yang naik, yaitu dari A ke B atau C ke D. Maka, besarnya kalor perubahan suhu AB itu adalah MC delta T. Nah, bedanya dengan CD nanti seperti ini. Ketika pada proses AB, bendanya masih dalam bentuk padatan atau dapat dikatakan S ya, karena di sini belum mengalami proses BC, di mana proses BC itu adalah proses melebur atau mencair. Sehingga nanti di sini untuk nilai C-nya atau kalor jenisnya kita gunakan kalor jenis S. Jadi di sini M kalikan C. S, delta T-nya berarti suhu akhir dikurangi dengan suhu awal ya. Nah, ini grafiknya naik seperti ini. Jadi nanti nilai AB itu adalah MCS yang dikalikan suhu akhirnya adalah TB dikurangi suhu awalnya adalah TA. Itu untuk mencari besarnya kalor yang dibutuhkan dalam proses AB. Merubah suhu dari suhu negatif 10 sampai 0 derajat. Lanjut yang CD. Oleh karena di CD sudah mengalami peleburan, berarti yang semula S bentuknya sudah berubah menjadi air. Sehingga nanti untuk besarnya kalor CD itu tetap sama, kita memakainya adalah MC delta T, tetapi untuk C-nya adalah kita gunakan C air ya. Nah, C air, kemudian delta T-nya itu adalah suhu akhir yang dikurangi dengan suhu awalnya. Jadi di sini TD dikurangi dengan TC. Ini adalah besarnya kalor yang dibutuhkan untuk perubahan suhu. Dan biasanya untuk nilai CS atau kalor jenis S itu nilainya adalah setengah dari nilai kalor jenis air. Nah, untuk satuan SI kalor jenis S sebesar 2100 Joule per kilogram derajat Celcius. Atau kalau dalam kalori berarti nilainya adalah 0,5 kalori per gram derajat Celcius. Nanti penggunaannya kita sesuaikan dengan soalnya. Jika masanya dinyatakan dalam gram, massa bendanya, maka C yang kita gunakan adalah yang dalam satuan kalori per gram derajat Celcius.
Tetapi kalau masanya dinyatakan dalam kilogram, berarti nanti C yang akan kita gunakan itu adalah yang satuannya dalam joule per kilogram derajat Celcius. Jadi disesuaikan ya. Nah, sedangkan untuk CA itu adalah 2 kalinya. Berarti 2 kali dari 2100 adalah 4200 joule per kilogram derajat Celcius, atau kalau dalam kalori 2 kalinya 0,5 berarti nilainya adalah 1 kalori per gram derajat Celcius. Nah, ingat-ingat, untuk nilai C air kadang tertukar dengan rho air karena nilainya sama ya. Nah, tetapi untuk bahasan ini kita menggunakannya adalah C air, sama-sama satu, kadang suka bingung. Tapi kan satuannya berbeda. Di mana untuk C air adalah kalori jenis air, kalau rho itu adalah massa jenis air ya. Sama-sama nilainya 1, tetapi kalau rho satuannya adalah dalam gram per sentimeter kubik ya. Nah, ini untuk kalor perubahan suhu. Lanjut kita ke kalor perubahan wujud. Untuk kalor perubahan wujud di sini dinyatakan dengan grafik yang datar. Grafik yang datar itu berada pada rentang DC dan DE. Nah, jadi untuk kalor perubahan wujud nilainya adalah besarnya massa yang dikalikan dengan kalor leburnya, L-nya. Karena proses DC di sini tadi berada dalam keadaan melebur atau mencair ya. Nah, untuk yang DE berarti nilainya adalah besarnya massa yang dikalikan dengan kalor uapnya. Karena proses DE itu adalah dalam proses menguap. Nah, jadi seperti ini ya. Ini besarnya kalor yang dibutuhkan untuk merubah wujud tetapi tidak merubah suhu. Kalau merubah suhu berarti kita gunakan persamaan yang